kehidupan dunia dengan segala kemewahan yang ada tetap merupakan penjara dibandingkan dengan kebahagiaan yang luar biasa yang kelak dijanjikan untuk seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah. الحمد لله الأول قبل الإحياء والإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادات وباب الهدايات ومنبع الكمالات وكنز العنايات وبحر الإفادات وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين لهم في كل حالات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ألا إنه فقد فاز المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال في آية أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, pimpinan dari para hari, di hari yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan ganjarannya, di hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan salawat kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga dapat menghadiri salah satu daripada kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Nikmat yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Nikmat yang tiada henti diberikan oleh Allah kepada kita para hamba-hambanya. Padahal kalau kita introspeksi sedikit saja, betapa sering kita hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba yang lalai, yang lupa, yang bahkan menjalankan apa yang menjadi larangannya, menunda-nunda apa yang menjadi kewajibannya. Namun dialah Allah Dzul Jalali wal Ikram yang terus tiada henti membuka kesempatan bagi kita hamba-hambanya untuk bertobat kepadanya. Sebagaimana juga kita bacakan di awal khutbah ini, dua kalimat syahadah. Kita sama-sama berikrar, kita sama-sama bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya hanya taat, hanya tunduk, hanya patuh, hanya nurut dengan apa yang menjadi perintah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Bukan nurut dengan perintah hawa nafsu kita, bukan nurut dengan bisikan syaitan yang terus mengganggu kita. Sebagaimana juga kita bacakan syahadat bahawa kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul utusan Allah,
yang diutus untuk memberikan hidayah bagi kita semua sekalian umatnya. Dan juga kita membacakan salawat dan salam kita kepada beliau, sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, sosok yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang sifatnya kekal dan abadi, sosok yang rela berjuang di atas panasnya padang pasir, sosok yang rela mendapatkan hinaan, cacian, makian, ancaman, pembunuhan dan lain sebagainya demi terus menjalankan misi menyebarluaskan hidayah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'alat Azamatuh. Lalu izinkanlah khatib pada kesempatan kali ini untuk memberikan wasiat wabil khusus kepada diri sendiri dan antum semuanya, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama hendaknya kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan madad dahru wal ayyam wal dhanbu hasilu wa jaa malakul mauti wal qalbu ghafilu, yaitu orang-orang yang berlalu hari demi harinya, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kalau ditimbang maka yang lebih banyak adalah maksiat daripada ibadah. Kalau ditimbang maka yang lebih banyak adalah dosa daripada pahala. Maka orang-orang seperti itu ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, datang menjalankan tugas dari Allah, hatinya dalam keadaan lalai, lupa untuk mempersiapkan bekal menuju alam akhirat wa iyadzubillah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di negeri kita yang kita cintai Indonesia ini, biasa kita memperingati haul, peringatan setahun atas wafatnya seseorang. Maka di hari-hari ini kita sedang memperingati haul dari sesosok manusia yang mendapati julukan Karim Ali Muhammad, manusia yang sangat dermawan, manusia yang sangat menonjol kedermawanannya, yang dia merupakan dari keluarga Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, seorang yang tempat istirahatnya adalah pangkuan baginda Nabi, seorang yang tempat bermainnya adalah punggung baginda Nabi yang Isra wal Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, seorang manusia yang mendapatkan curahan cinta dan kasih sayang dari baginda Nabi, seorang manusia yang bermainnya dengan para malaikat, seorang manusia yang Nabi sering berdoa, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah wa ahibba man ahabbah. Ya Allah, sungguh aku cinta pada putraku Al-Hasan, maka cintai dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Kita sedang berbicara tentang seseorang yang Rasulullah rela memperlama sujudnya karena ada cucunya berada di atas pundaknya. Kita sedang berbicara tentang seseorang yang ketika Rasulullah berbicara di mimbar, beliau turun karena mendengar suara tangisan cucunya tersebut. Kita berbicara tentang seseorang yang langsung mendapatkan tarbiyah pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun umur masih kecil, Nabi sudah katakan bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda syurga. Rasulullah yang tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah, beliau mengatakan bahwasanya dua manusia ini adalah pemimpin kelak di surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita berbicara mengenai sosok manusia yang hidupnya adalah untuk melanjutkan misi perjuangan datuknya Rasulullah. Beliau lanjutkan perjuangan datuknya dengan menyebarkan dakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, sehingga pada tahun 50 Hijriah atau di umur yang ke-47 beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sosok manusia yang mulia ini adalah diceritakan dalam sejarah orang yang rumahnya terbuka 24 jam bagi semua tamu yang ingin datang kepadanya. Bahkan dipermisalkan seperti rumah singgah. Siapa orang yang lewat kota suci Madinah
dalam kondisi lapar, datang ke rumahnya. Semua orang yang melewati kota suci Madinah dalam kondisi letih ingin beristirahat, datang ke rumahnya. Sehingga diceritakan sekali waktu ada seseorang yang datang untuk makan di rumah beliau. Setelah menyelesaikan makanan yang telah dilahapnya, kemudian orang ini mengambil sebuah bekal, mengambil sekantong plastik untuk dimasukkan ke dalamnya makanan-makanan tersebut. Sayyidina Hasan bertanya, "Wahai saudaraku, kalau engkau ingin makan, maka rumahku 24 jam terbuka. Alangkah lebih baik kalau engkau makan datang ke sini agar makanannya tetap dalam kondisi yang fresh." Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Saya bukan bawa makanan ini untuk diri saya sendiri, namun saya bawa untuk seorang laki-laki yang sudah tua renta, yang sedang bekerja bertani di mulut kota suci Madinah Al-Munawwarah." Lalu Sayyidina Hasan bertanya, "Apakah ciri-cirinya seperti A, B, C, D?" Orang itu mengatakan, "Betul, yang kau katakan ini adalah orang yang saya lihat tadi." Maka Sayyidina Hasan mengatakan, "Ketahuilah, itu adalah ayahku yang karena kerjanya aku kemudian bisa memberikan jamuan kepada tamu-tamuku." Sayyidina Hasan mengambil peran ini dengan penuh kesabaran, menjamu seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sejarah mencatat bahwa beliau adalah orang yang berpenampilan rapih, bersih dan bagus. Sehingga ketika beliau sedang berada di atas kudanya, datang seorang Yahudi berkata kepadanya, "Wahai Hasan, bukankah datukmu berkata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Namun lihatlah kondisiku compang-camping, makananku sederhana, pakaianku sudah rusak. Berbeda halnya dengan engkau yang seorang muslim, seorang mukmin, tapi menggunakan kuda yang bagus, menggunakan pakaian yang rapih. Mana yang disebutkan penjara bagi seorang mukmin dan mana yang disebutkan surga bagi orang kafir, sedangkan engkau hidup lebih nyaman dari aku?" Lalu Sayyidina Hasan yang langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah, beliau menjawab, "Betul, sadaqa jaddi Rasulullah. Betul apa yang dikatakan kakekku Rasulullah. Ketahuilah wahai Yahudi," kebetulan orang tersebut adalah orang Yahudi, "ketahuilah bahwasanya kalau seandainya saya membayangkan tentang kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah kelak di surganya, kebahagiaan tiada henti, kenikmatan abadi, maka kehidupan dunia dengan segala kemewahan yang ada tetap merupakan penjara dibandingkan dengan kebahagiaan yang luar biasa yang kelak dijanjikan untuk seorang mukmin dan muslim. Dan ketahuilah wahai Yahudi, engkau yang tidak beriman kepada Allah, kalau engkau tahu azab apa yang disiapkan untukmu kelak di neraka, maka kehidupanmu saat ini dengan segala kefakiran, kemiskinan yang ada, sadarilah bahwa engkau sedang berada di surga dibandingkan dengan azab yang amat sangat pedih yang engkau akan dapati kelak di akhirat." Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, datang seseorang menyatakan bahwasanya mencaci maki Sayyidina Hasan, mengeluarkan cacian, makian, hinaan. Lalu Sayyidina Hasan hanya terdiam. Sayyidina Hasan hanya terdiam dan kemudian orang ini mengatakan, "Inna fika tihan." Engkau orang yang congkak, engkau orang yang bermewah-mewahan. Sayyidina Hasan menjawab, "La'allaka gharib." Sepertinya engkau orang yang asing. "Walillahil izzatu wa lirasulihi wal mu'minin." Bagi Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin kemuliaan dan keagungan. Lalu kemudian orang ini mencaci maki dengan kecacian makian yang tiada henti, terus mengeluarkan cacian makian tersebut. Sayyidina Hasan hanya terdiam. Seketika murid-murid beliau bertanya, "Ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, orang itu tiada henti mencacimu, mencaci kerabatmu. Mengapa engkau hanya diam, tidak menjawab dan membalasnya?"
beliau kemudian berkata kepada muridnya tersebut bahwa kakekku, ayahku, ibuku tidak pernah mengajariku untuk melakukan hal yang seperti itu. Aku tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang kotor. Lisanku ini dijaga oleh Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Fakhrur Razi dan para mufassirin Ahlus Sunnah lainnya menyatakan bahwa ayat ini turun untuk kerabat utama keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai dari kesabarannya yang begitu kokoh, yang begitu luar biasa, sampai-sampai seseorang yang selama hidupnya Sayyidina Hasan, orang ini terus mengganggunya, terus mengintimidasinya, mencercanya, memakinya. Ketika Sayyidina Hasan wafat, meninggal dunia, orang ini ada di belakang ikut membawa jenazahnya dalam kondisi sedih. Orang ini ikut turut mengeluarkan air matanya. Maka Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan, berkata, "Ya fulan, bukankah engkau yang selama hidupnya kakakku engkau terus mengganggunya, mengintimidasinya dan lain sebagainya?" Lalu orang itu dalam kejujuran dia menjawab, "Aku tidak pernah mendapati seseorang yang memiliki kesabaran seperti kesabaran kakakmu. Aku tidak pernah mendapati seseorang yang memiliki kebaikan, kedermawanan, menjamu semua yang datang kepadanya seperti yang dilakukan oleh kakakmu." Maka kami orang-orang Madinah ikut bersedih dengan kondisi hari ini, yaitu wafatnya orang yang sangat sabar, orang yang sangat mulia. Sehingga kita semua mendengar bahwa Khalifah Abu Bakar bin Abi Quhafah menyatakan, "La qarabatu Rasulillah ahabbu an asila min qarabati." Keluarga Rasulullah lebih aku utamakan untuk aku sambungkan tali silaturahminya dibanding keluargaku sendiri. Khalifah Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Tidak akan tumbuh rambut dari kepalaku ini kalau tidak dengan kecintaan kepada keluarga Rasulullah." Maka Bilal bin Rabah juga menyatakan suatu kali ketika beliau kembali ke kota Madinah setelah beberapa tahun dari wafatnya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar memintanya untuk melaksanakan dan mengumandangkan azan. Bilal dengan sopan menolak permintaan beliau. Khalifah Umar juga datang, "Bilal, adzin kama kunta tu'adzin li Rasulillah." Sebagaimana kau dulu suka azan untuk Rasulullah. "Tidak, wahai Khalifah Umar. Kepada siapa aku akan mengatakan as-salah ya Rasulullah? Yang dahulu terus aku katakan selesai aku melaksanakan azan." Namun ketika dua putra Nabi ini datang, yang satu umur 8, yang satu umur 7, "Ya Bilal, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li jaddina?" Tidakkah engkau berkenan untuk memandangkan azan sebagaimana di zaman kakek kami Rasulullah? Bilal mengatakan, "Tadi aku sudah menolak permintaan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Namun yang aku takut kalau aku menolak permintaan kalian berdua, maka nanti kakek kalian berdua akan menolak memberikan pertolonganku di yaumil qiyamah." Maka Bilal kemudian memandangkan azannya di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak tersisa dari apa yang harus kita lakukan, melainkan kita harus gali, kita harus dalami daripada sejarah para orang-orang mulia, para keluarga Nabi, para sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin, orang-orang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, dan juga orang-orang Ansar yang mereka menyambut hijrahnya Nabi dengan penuh sukacita, para tabi'in, para aulia, para salihin. Dalami sirah mereka, dalami sejarah hidup mereka, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang meneladani kehidupan mereka. Dan dengan demikian semoga kita termasuk orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas, orang-orang yang bisa berkumpul bersama mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله جل شأنه وتعالى في علاه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين ومن الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى السبطين الحسنين الحسن والحسين، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي. واكفنا واكف المسلمين جميعا شر الجن والإنس من أعدائنا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم ارحم منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد إندونيسيا بخير فوفقه، ومن أرادنا وأراد المسلمين وإندونيسيا بسوء فأرده. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم أحينا حياة سيدنا محمد وأمتنا ممات سيدنا محمد. اللهم ارزقنا وأولادنا وأولاد ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من بعدنا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب سيدنا محمد مع سيدنا محمد وآله يا كريم. اللهم يا الله ارزقنا كمال المتابعة لسيدنا محمد ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.